Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project nih. Bener banget. Mantap. Yang dimana emang kayaknya intro kita tuh cuma ya, Ya itu aja, yang penting kayak berasa rame gitu ya. berasa rame padahal yang dimana ketemu lagi gue dan apa Yoi. ya yang selalu menemani kalian di setiap seminggu 3 kali. Pernah bosen-bosen kita kalian dari hari Rabu, Jumat, dan hari Minggu yang dimana di setiap harinya aja udah berbeda-beda tema. Di hari Rabu kita bebas, di hari Jumat kita bahas film, ya. Betul. Dan di mana hari Minggu kita dokter obsesi. Betul. Betul. Iya hari Minggu. Ya Allah, pengen romance gitu. Hari Jumat bahas film apa ya? Aku lagi butuh referensi film nih gitu kan. Itu dia. Benar. Jadi kalian tuh setiap udah harinya tuh udah tahu kalian dengarnya apa gitu. Hari Rabu pengen informasi yang minggu-minggu lalu, ya kan? Bisa. Betul. Yo, iya apalagi ini di hari Minggu lagi nih kita bakal bahas Dr. Love Session nih, Bener banget. Tapi sebelum mulai kita selalu kayak ngasih tahu sosial media kita buat teman-teman yang nyari kita nih atau mungkin pengen kepo, pengen update misal kita uploadnya di hari apa atau ada informasi apa itu bisa dari di Instagram ya mana itu di @5project27 karena di situ lengkap ya mana. Di Instagram itu ada pokoknya @5project27 itu Instagram dan TikTok ya, tapi di Instagram yang lebih lengkap. Nah di situ ada Linktree yang dimana Linktree itu mencakup di YouTube, di WA channel, Facebook fanpage, TikTok dan apa lagi ya, banyak hal lah. Dan satu lagi Saweria juga yang buat kalian yang pengen mengapresiasi atas kerja keras kita membuat video tiap minggu ya kan. 10.000 buat Mas Dapa karena apa gitu kan. Iya intinya yang mau sodako lah gitu ya. Dan nah kali ini nih udah beberapa nih ya gue gak tahu, udah lupa. Pokoknya ini hari Minggu yang dimana temanya kita Dr. Session ya. Dr. Session. Temanya apa kali ini? Oh yang temanya kali ini adalah kayak friendzone man. Oh iya benar. Pernah gak sih lu atau semua yang denger misal gitu, pernah gak sih kayak punya pengalaman friendzone nih yang mana kayak lu ada di hubungan yang tentunya sama cewek ya tapi lu cuman sekedar kayak kalau istilah zaman dulu sih TTM sih kalau gua kayak teman-teman mesra gitulah. Lalu yang di friendzonin atau lu yang friendzone orang kan ya kan. Jadi atau dua-duanya bahkan sepakat gitu kan. Jadi ya nggak tahu juga kan. Betul. Langsung gini kita masuk nih ke tema kita friendzone, di mana ya itu tadi yang gue jelasin. Friendzone adalah suatu hubungan yang sebenarnya kayak apa ya, kayak tidak terbalas sih kalau bisa dibilang kan. Jadi misal kayak kita nih, kita punya perasaan sama si cewek tapi si ceweknya cuma nganggap kita temen gitu. Aduh itu kan cewek punya perasaan gitu tapi enggak deh kita masuk teman aja ya guys. Nah lu sendiri pernah sih punya pengalaman kayak gitu atau kayak entah lu yang friendzonin atau lu yang bahkan di friendzone sama cewek gitu? Gua ya di friendzonin sama orang pernah sih. Gua iya cuma friendzone. Kalau friendzone kan teman loh. Kalau gua tuh adik kakak Jod. Itu lebih bagus. Gue pernah dulu ya kan tahu kan lah gitu kan, gue udah buat tarik nih orang ini ya, aku udah lebih loh nih pada orang udah lebih dari catat. Terus gue lagi ngumpul di rumah teman gue udah masih pawang. Tadi dulu ya gue mau cabut dulu bentar ada urusan.
ini ada urusan. Terus? Padahal pengen ketemu orang itu, kalau misalnya orang itu Oh. ketemu bentar dekat rumah, ngobrol-ngobrol bentar, beli es krim. Udah lucu banget kan. Bisa deh masuk nih. Tahun kakak adik cuy anjing. Ih kakak baik banget, makasih ya. Pokoknya nggak bisa lah. Gue nggak tahu kan, gue lupa kenapa. Tapi konteksnya dia tuh nganggep gue kakak aja. Iya, tapi kan gini Wan, biasanya kan friendzone itu kelihatan dari cara dia ngerespon kita gitu. Misal kayak lu, iya kan, lu kayak apa ya, lu perhatian tapi dia ngebales juga. Itu kan sebenarnya yang bikin kita berharap kayak Itu, iya. balas nih gitu Nah, ya. gue bilang, ini kayaknya oke nih, karena dibalas juga nih gitu kan. Iya, Ibaratkan dulu, umpan-umpan kita tuh dimakan nih, ya kan? Iya benar. Bisa nih, tahu kakak baik. Hihi, tai dalam hati gue. Oh itu, gue habis itu langsung diceng-cengin. Kakak, anjing kakak, itu apa juga gue doang. Nggak butuh gue kayak gini nih gue bilang. Sampai ngeliatnya gitu, apa ini? Adapun kita sebaliknya juga kayak pernah ada yang deket sama kita tapi kita nggak serang. Ya cuma sebenarnya teman aja, kita ajakin jalan. Ya itu sebenarnya yang ini yang jalan yang dia ngapain yang aja kan itu kan friendzone juga ujung-ujungnya. Iya sih, ya kan? Termasuk gitu ya. Iya termasuk kan, tapi kan gue yang friendzonein itu bukan dia. Karena kan iya sih. Tapi menurut gue nih, sebelum kita loncat lagi, kayak apa ya, perilakunya baik nggak sih? Maksud gue yang misal ada orang yang ngebales respon umpan kita misal gitu, tapi dia ujung-ujungnya nganggap kita teman, itu sebenarnya perilaku dia bisa dibilang baik nggak sih Wan? Maksud gue kan lu kayaknya ngasih harapan kok tapi malah jadi friendzone doang gitu. Itu sih sebenarnya maksud gue gini, apakah nggak, misal lu nggak suka ya udah lu nggak usah bales umpan kita gitu, itu apa gimana menurut lu? Tapi sebenarnya yang lu omongin adalah lu ngomongin diri sendiri ya. Oh iya. Karena ya dapat tuh tipe-tipe yang bangsat banget gitu. Jadi kayak gitu. Kasih umpan nyambut umpan orang yang lu udah jadi kedep mana aja. Tapi si cewek itu udah kayak mas apa gitu. Tapi dia temenan aja. Anjing. Aduh, enggak. Ya enggak, maksudnya iya nanti itu kita cerita. Cuman maksud gue kita sebelum lari nih, gue juga punya tanggapan. Soalnya kayak kalau gue pribadi gitu, kalau nggak suka atau nggak seneng, ya udah nggak usah dilebih-lebihin. Misal dia tapi emang kita ya udah biasa aja gitu. Tapi emang jadi ada beberapa orang yang kayak nyambut banget udah kayak misalnya friendzone gitu kayak gue cuma pengen tetesan aja, akhirnya mereka berdua cuma tetesan. Atau punya aja gitu ya. Pengen punya aja. Terus ada yang kayak emang ada orangnya yang kayak welcome aja sampai bikin kayaknya gue kena deh. Padahal si lawan mainnya atau si cowok atau ceweknya biasa aja. Menurut dia itu hal wajar. Emang sikapnya begitu. Emang gitu sikapnya begitu. Iya sih. Cuman maksud gue sih, gue bukan bilang jahat ya, maksudnya kayak orang-orang yang ngebales respon tapi dia malah nganggap biasa aja. Cuman lebih kayak ke kenapa nggak bilang gitu. Maksud gue kan kita nih udah emang ada niat buat dideketin gitu kan. Kalau lu ujung-ujungnya friendzone, kenapa nggak bilang dari awal gitu? Maksud gue. Karena kan awalnya pasti udah di kode-kode juga kan. Iya, maksud gue gitu. Kan kadang ada orang yang kodenya umpan kita dibalas dengan yang baik juga gitu. Maksudnya sesuai harapan, tapi ujungnya enggak gitu. Bener banget. Itu kan parah gitu kan. Sama sih, gue juga kan zaman SMP ya teman-teman SMP gue tau lah. Gue ada juga yang gue yang friendzone, nggak friendzone sih, tapi emang kayak nggak gue balas aja kali ya. Jadi emang ya nggak tahu sih, dia emang dulu kayaknya ya enggak sih emang ya. Sebenarnya dapet tuh nggak benar. Tapi lu biasa aja kayak aneh gitu kan. SMP mah kayak masuk komunitas yang lunak gitu kan sih.
ya kan, main Enggak sama dong, lunak tapi banget. tapi kan main sama cewek. Kayak kalau gue nih sebagai gue yang kan Banyak. kita kan ngelihatnya kan beda kan, karena lu dan gue kan SMP nggak deket-deket banget Iya. terus di circle yang berbeda dapat Iya. dapat bermain dengan wanita-wanita gitu ya. Dan sedangkan gue yang tongkrongan albes gitu kan, yang Iya, ini betul. nih. Ya, tapi gue takutnya dihujat nih, mukanya main sama wanita bukan yang jelek-jelek ya, maksud gue emang Ya, gue dulu banyak teman-teman cewek di cewek SMP aja gitu lah. ya kan. Ya intinya ini deketnya sih malah setelah SMP sih, Wan. Nah kalau ini tuh agak bangset gitu ya ya. kan. Jadi Agak bangsa kayak gimana ya? nih, jadi gini loh. Setelah lulus kita SMP banget. Nah, kita tahu dapat tuh ada wanita cakep lah di SMP. Mungkin bisa disebut divanya SMP. Angkat tuh ya. Ya kan? Walaupun cantik, nggak bilang cantik lah, karena mayoritas cowok angkatan kita lah ya, nggak usah angkatan kakak kelas, adik kelas, angkatan kita berspekulasi dan setuju kalau dia tuh cakep ya pada masa itu, pada masa SMP kelas, apalagi pas yang dia kontes cantikan gitu loh, kayak cowok sama cewek gitu, yang pasangan gitu kan. Ada yang open show gitu, kita kan dia cakep banget, mayoritas laki-laki memilih dia, hampir 80%. Gila, gue suka banget, cakep lagi lo, cakep gitu kan, diva dong jatuhnya. Sampai sekarang yang terbukti sekarang dia oke gitu kan, walaupun sekarang sudah keluarga baru gitu kan. Nah, singkat cerita, telah lulus dari SMP, udah lama tidak bertemu, ada satu reunian yang membuat ya, jadi ini gue ngedenger ceritanya yang membuat dapat 5 orang nih, Dava, Ari, ya kan? Kan disebut duanya. Dava, Ari, terus ada Septian, dan ada 2 wanita. Yang satu yang biasa aja, nah yang satu diva ini nih. Ya, diva nih. 6 ada satu biasa lagi. Aja, Pak. Iya, maksudnya biasa divanya ini nih, ya kan, gitu dong. Gitu dong. Dia udah mulai main. Nah, dan ternyata gue pendengar dari Mas Ari kalau diva ini tuh ada terikat dan tertarik kepada Mas Dava gitu. Dan si kampret ini sok jual mahal anjing. Diva, ada orang diva lu cuekin. Aku dia kayaknya tarik dia. Wah, biasa aja itu mah. Enggak ya. Gila, udah tertarik, kalau apa-apa nelponnya Mas Dava. Lagi apa nelponnya Mas Dava. Udah tergantung banget gitu kan. Udah kayak Dava udah sempet ngungkapin juga gitu. Tapi kayak Dava enggak. Kan bajingan ya. Dustin aja yang kayak gitu bersyukur. Waduh. Iya, parah orang ini. Iya. Ya nggak tahu ya, maksud gue sih lagi-lagi ya emang nyesel sih Nyet ya. Tapi maksudnya kalau gue sih kan mikirnya udah bukan ini ya, hal-hal kecil ya. Maksudnya emang ya kepribadian gue emang enggak kayaknya gitu loh. Sama dia nggak cocok. Tapi kalau emang dibilang kayak dari fisik gitu kan, yang Irwan tadi bilang kayak diva satu SMP, iya sih emang nyesel sih. Coba lu udah berapa kali ketemu teman SMP lu dan dibilangin goblok anjing, banyak kan? Bukan cuma gua sama Ari doang kan? Banyak kan yang bilang kayak gitu. Banyak sih emang. Apa aja? Ada aja kan komen-komennya kayak si Fikri sebutin kayak gue. Itu lu dikasih berlian milih batu. Nah gitu ya. Lu dikasih yang bagus-bagus, milihnya yang jelek gitu. Mutiara malah milihnya batu akik kayaknya. Iya sih. Cuman maksud gue ya nggak tahu ya, pada saat itu sih mikirnya emang kayak nggak cocok gitu aja sih. Gila, sekelas diva aja di friendzonin sama Dava. Gila loh. Diva SMP. Ini udah kita para laki-laki setuju mereka cakep. Kalau dapetin orang ini keren nih. Iya, gue juga setuju. Dapat ada chance 90% kalau dia cuma bilang aku mau. Jadi tapi dia memilih yang menolak gitu. Wah,
Anjing juga nih. Gue coba ya, gue kan tahu nggak lama paling akhir gitu. Yang tahu duluan kan Ya, Mas ya. Ari sama ada Septian ya kan. Kenapa tuh dikasih ini nggak mau? Siapa Cil? Itu. Ini. Hah? Ini yang Diva dulu SMP. Iya Wan. Yang Diva dulu SMP. Si anjing itu jual mah. Weh. Dap. Tolol juga lu gue bilang. Iya sih. Iya, cuman ya itu tadi lah. Intinya itu masa lalu gue yang mana itu friendzone. Friendzone paling. Ini bukan friendzone sih, lu yang mau friendzonein sih. Dan akhirnya kan Iya. Cuman dia menikah kan. Iya betul. Iya Udah maksud gue. bahagia. Kalau bisa, kayaknya misal nih kayak ada orang kan bilang, lu kalau mengulang masa lalu pengen ke bagian apa? Nah itu kalau Diva ya. iya. Kayak pilihanku, kayaknya gak apa-apa deh. Jadi kayak bisa pas reunian, Diva nih boy, ya gua. Lah. Iya juga. Ini itu kalau. Jadi kan lu bisa paham ya. Ini kan yang lu mau pas waktu SMP. Punya gua sekarang mah. Iya juga. Bener, lu bayangin. Pastilah kayak tentu kayak temen lu. Pasti gue juga misal reuni nih, misal jadi ya gitu ya. Aku ketemu lu nih, Wan. Nih Wan gitu kan. Cium-cium gitu. Anjing, kan pasti kan kita nih ya sebagai kalau misalnya reuni SMP pasti yang ke-trigger. Wih, anjing juga nih. Diva, boy. Iya. Sama Dapa. Kayak jauh banget kan kayaknya. Bisa gitu loh, bisa lo ketertarik. Padahal dia tuh kayak kita kan sempet tahu juga kan, gue juga tahu. Walaupun gue kan nggak deket-deket banget gitu kan. Lu kan gila, udah Diva deket banget, udah kenal sama orang tuanya, gila nanti. Oh iya. Kan udah sering main ke rumahnya, ya kan. Kurang apa, ya kan? Ya tapi karena mungkin dia Diva gitu kan, cakep gitu ya melupakan Dapa sesimpel itulah. Jadi ya setelah kayaknya gagal ya dapetin Dapa, akhirnya kan merit kan. Merit. Ya udah bahagia di sana. Iya sih. Ya itulah ya maksud gue. Ya gue nggak tahu ya, ini mungkin masukan juga atau gimana. Tapi emang pasangan lagi-lagi menurut gue bukan soal fisik doang sih. Gitu. Tapi masukan gue sih kalau misalnya emang sekelas Diva jangan ditolak sih. Iya, gue juga menyesal sih pada akhirnya gitu ya. Maksud gue nih, misal ada datang yang lagi kayak gitu, sebelum ngobrol pun aku mau. Gitu. Kamu Diva kan dulunya, aku mau. Waktu SD kan, aku mau. Tapi kita makannya nggak sama, nggak apa-apa. Aku pengen pamer kehidupan gitu. Itu aja doang sih coba. Kayak banyak banget yang ketemu Dapa yang ngedengar cerita tentang Dava nge-friendzonin si Diva ini. Dap lu anjing banget sih Dap. Ya. Ada yang sampai bilang, yang bener Dap. Alah tai, bohongan. Terus gak percaya. Terus gua dan Ari ngeyakinin beneran Cok. Itu sampai sumpah lu tolol banget. Sumpah. Baik banget. Dia kayak banyak banget ditolol-tololin sama angkatan kita yang cowok dah. Tapi emang iya sih, emang banyak yang tahu, gue juga deket kan gitu loh. Pada nyangkanya. Bahkan ada yang kayak udah jadi. Iya, maksud gue katanya, gue kira meritnya malu gitu katanya. Nah itu ya kan. Iya. Bukan iya. Karena emang udah deket banget kan sama si Diva ini gitu kan. Lumayan. Kita sampai yang punya kan, iya jadi nih sama Dapa gitu. Ada beberapa yang memikir kayak gitu. Ternyata enggak. Emang seorang Diva cakep itu melupakan orang yang nggak cakep banget nih kayak Dapa nih, ya kan? Semudah itu gitu. Dustin aja tuh dipertahankan gitu, dikit. Iya, merit dia. Dapa menyia-nyiakan. Sayang. Kayaknya juga dia pas ngaca gituan. Misalkan, aduh aku ditolak, tapi aku cantik deh gitu. Iya. Ya, banyak yang mau. Buktinya langsung dapet merit gak lama ya kan? Iya lagi. udah itu cerita ya. Itu friendzone, salah satu friendzone yang gue menyesali sih emang gitu. Cuma ada lagi. Bukan menyesali sih, itu emang rada-rada bajingan sih. Bagi gua yang tahu gitu kan, dan teman-teman yang tahu untuk itu. Tolol sih emang. Dapat bangsat juga gitu.
Ya pokoknya tapi ada lagi gue pernah nge-friendzone ini di bawah gue sih umurnya emang. Di bawah gue pernah friendzonein yang ini lagi-lagi gue melakukan sebaliknya dari perkataan gue yang tadi gue bilang kayak yang orang yang tetap ngerespon walaupun ujungnya bakal friendzone agak jahat gitu. Nah, gue pernah gitu. gue pernah nge-friendzonein juga salah satu cewek di bawah kita lah umurnya. Itu ya sama, gue respon bagus awalnya, respon mulus. Dia aja kayaknya kena nih. Pas dia gitu, gue jawab enggak gitu. Emang kalian bisa lihat sendiri kan betapa kampretnya Mas Dapak satu ini ya, yang dimana dia tuh, kamu mau masuk ya, ayo sini aku makan depan. Tapi pas kamu mau narik, enggak ya, enggak dulu. Kamu mau narik sama yang lain aja, kalau mau kasih umpan ayo bareng-bareng sini deh gitu. Aduh, iya sih, emang kayak gitu gue pernah. Cuman yang itu yang biasa aja, yang biasa. Kalau yang Irwan tadi ceritain kan itu yang kayak nyesel. Nah, kalau yang diceritain sih, wah juga. Tapi kalau gue sih pernah joinin orang ada lah beberapa, tapi nggak sampai kayak yang begitu gitu, kayak friendzone enggak sih, paling cuma jadinya ujung-ujung dari friendzone ya cuma TTS aja. Ya temen tapi mesra aja gitu, kayak aja perhatian aja. Emang kayaknya dua-duanya butuh gitu kan, dan gue kayaknya dia lagi butuh dan gue masuk aja. Oh iya benar. Tapi pernah gak sih kayak lu atau cerita temen lu misalnya yang punya friendzone yang lama, biasanya kan ada kan yang lama yang kayak dua-duanya sadar nih apa ya jatuhnya, kayak lu percaya gak yang sahabat cowok cewek, nah gitu itu kan biasanya itu bisa dibilang juga friendzone juga, karena kayak lu sahabatan nih pasti dua-duanya kayak ada rasa ya, lebih gitu, tapi dua-duanya sadar kita nih cuma sahabat gitu. Pernah sih kayak apa bahkan lu percaya gak gitu ada sahabat kalau cowok cewek? Sebenarnya sahabat cowok cewek ada sih, bener-bener ada, cuma persenanya tuh mungkin cuma 1-2 gitu loh, kayak yang bener-bener pastilah yang namanya pasti ada rasa lebihnya ya. Pasti ada rasa lebih yang dimana lu ketemu dari dulu, lu tahu orang ini udah sikap banget, pasti walaupun yang tadinya enggak apa sih nih sahabat gue ini aneh banget, tapi ujung-ujungnya lu bisa menerima keanehan itu gitu. Iya. Pastinya itu ada lah pasti, tapi harus lu kan punya. Siapa? Lu punya Eza? Enggak, itu mah ada rasa ya, itu emang enggak ada. Itu si Eja mah karena emang gue tau dia dari SD aja gitu ya. Gue tau dari SD dia tololnya apa gitu kan. Jadi enggak gue main. Gak usah dia, gue jadi agak takut nih. Enggak ya. Enggak, iya gue kan mau mastiin doang. Maksud gue soalnya kan lu ada sahabat yang dari kecil. Itu bukan sahabat sih, jatuh temen kecil doang. Enggak, emang si bangsat itu ngechat gue kalau lagi ada maunya aja gitu. Ada perlu aja ya? Ada perlu. Iwan temenin gue yuk. Mau apa sih bangsat? Gue kangen kayak gini. Dia kan udah ngechat, lu butuh apa nih emang? Kok gitu sih mikirnya? Pasti ada maunya, gue bilang. Bener aja. Gue sendiri sahabat cewek kayaknya juga nggak ada sih, nggak punya sih. Yang benar-benar dari kecil sampai sekarang gitu nggak ada sih. Paling nyampe SMP doang tuh ada tuh. Kalau mungkin kalau sama Eja mungkin karena deket juga, terus dari SD juga, jadi si dia tuh mau gue tololin, kayak mau gue ledek-ledekin, gue roasting juga, gue udah kayak gak mikir lagi gitu loh. Udah gak mikirnya, kan gue kan sering listik, lu tuh cantik cuma tolol, gue bilang gitu kan, ya kan sedih-sedih gue gitu ya, cantik cuma tolol gitu, ngapain gitu. Tapi kan maksud gue gitu juga, tapi biasanya kan dari yang benci-benci, yang ledek-ledek biasanya biasanya kan gitu. Kalau gue pribadi emang gak ada sih, paling temen dari kecil banget ada, bahkan dari lahir tuh kayak gue. Oh itu kayaknya lucu sih kalau punya teman dari lahir. Ada, gue beneran ada, tanggalnya cuma beda sehari gitu, tanggal lahir. Tapi masih dekat? Enggak. Oh itu kalau masih dekat sampai. Maksudnya cuman kayak deket banget gara-gara itu, kayak fakta. Ternyata tanggal lahir kita sama, rumah kita deket, terus
TK, SD, SMP gitu. Cuman pindah pas SMA tuh kan. Kamu udah married. Cuman maksud gue punya temen kayak gitu paling yang cewek dari kecil, dari lahir bahkan emang. Itu udah kayak kalau Ngerokok itu ya. kayak seru deh kalau misal punya teman yang benar-benar dari kecil gitu kan. Ada, serius. Dari kecil bahkan se-RT Wan, deket rumah gua ada. Jadi ada yang tanggal 10 teman gua, terus gua tanggal 11 ya. Terus tanggal 12, 13, 14. Anjir. Kayak gitu. Serius, sumpah. Berderet gitu anjing. Janjian ya. Maya udah kayak janjian itu. Kamu tanggal 10 ya? Oke, aku 11-nya. Aku 12 deh, gitu kan. Iya, tapi ya yang 12 enggak gitu. 12 yang gitu. 12 yang 12 tanggal 11 tuh udah ngeden. Yang emak gua, lu besok aja. Oh gitu. Oh jadi dia tuh sebenarnya maunya tanggal 11 sudah mulai. Tanggal 12 sudah mulai. Coba lu besok aja ya. Soalnya nih gue udah kekuat banget nih hari ini nih. Kayaknya gue bakal keluar sekarang nih. Lu besok. Gue juga udah kekuat. Udah, ini giliran gua gitu kan. Iya gitu. Aduh anjing. Bener, kayak gitu. Ya terus friendzone juga kan jadi salah satu apa ya, kayak banyak sih fenomena yang kejadian gitu di anak muda, kayak deket-deket mesra tapi cuman ujung-ujungnya biasa aja. Tapi lu sendiri seneng gak sih Wan, misal kayak yang lu udah sadar gitu, dua-duanya sadar ini kita bakal friendzone doang, tapi lu yang tipe yang bakal jalanin friendzone-nya apa? Kalau asik orangnya jalanin. Oh, kalau asik jalanin. Iya, kalau asik jalanin. Nah, tapi kan ujung-ujungnya ya karena kan ya tapi kan kita udah tahu mufakat. Kita endingnya nggak bakal iya udah biasa aja. Jadi lu tau gak sih, jadi kayak teman di saat sepi aja. Gue lagi bete nih. Misalnya kan, teleponan yuk. Ya dia juga ya udah ayo. Dan kalau misalnya lagi gak ada kabar ya udah gak ada kabar. Sesimpel itu. Jadi mungkin kalau orang zaman sekarang bukan friend ini kali, hubung kayak apa sih yang orang-orang biasa sebut anak gadget zaman sekarang tuh, kayak misalnya apa, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu lagi, lupa lagi namanya. Kalau misalnya ada lagi apa gitu sebutannya, kayak TTS gitu, TTM-an gitulah. Dulu kan kita TTM-an kan, kalau TTM gitu ya. Iya sih. Kayak misalnya lagi ada butuh. Lu lanjut ya tipenya ya. Iya, lanjutin aja sih. Kalau gue sih FWB-an. Oh, FWB. Iya kan, cuma kan Friends with benefit. Cuma kan kita nggak, benefitnya cuma ngisi kekosongan ruang aja gitu. Cuma chatting ya. Cuma chatting, mungkin kalau misalnya jalan-jalan ya kan, nggak yang aneh-aneh gitu. FWB. Oh enggak, benefitnya nggak lebih gitu ya. Benefitnya nggak lebih. Kalau sekarang kan FWB-an kan. Oh iya sih, banyak, tapi FWB-nya lewat jalur mana gitu. Iya. Tapi gini Wan, ada juga problemnya Wan, ketika misal kita punya si TTM ini, si friendzone, tapi di kemudian hari kita punya pacar juga. Nah, itu gimana tuh cara menyikapinya? Maksudnya apakah dengan punya pacar friendzone-nya udahan gitu, apa gimana? Itu kan bahaya juga kan kadang. Apalagi kalau si cewek kita misal ujung-ujungnya tahu, oh ternyata kamu punya friendzone gitu. Itu kan bahaya sih. Gak tau ya kalau titik itu, karena gue belum pernah ngalamin. Tapi kalau mikir iya sih. Enggak lah, pernah lah pasti lu. Oh ya gitu ya. Nggak usah macam-macam gitu dong. Bukan pernah, cuma gue lupa gitu. Iya. Bukan menyudutkan maksudnya, tapi kan pasti ada. Maksudnya kayak kita lagi udah punya tapi ya dua-duanya lah sekaligus gitu. Iya, tapi kan tetap prioritas yang my love-nya itu. Yang satunya dikurangin gitu. Kalau misalnya lagi ngambek sama yang my love mah pindah yang friendzone gitu, mungkin gitu. Anjing juga kan. Tapi gue nggak pernah sih yang namanya kayak misalnya lagi dalam suatu hubungan lagi dengan cewek lain, nggak pernah gue. Oh ya? Iya, gue kalau yang official gitu ya. Kalau misalnya lagi entah friendzone atau apapun, kalau misalnya gue punya suatu hubungan gitu. Iya. Terus punya hubungan aja sama yang lain, enggak. Cewek tuh banyak yang kayak gitu kan. Karena gue mikirnya anjing ngapain gitu, capek gitu loh, ribet banget ngurusinnya. Oh iya. Kecuali kayaknya gue lagi punya hubungan tiba-tiba yang masa lalu hadir. Nah itu gue pernah kayak gitu, sering gitu. Lu sering kegoda tuh masa lalu. Sama yang udah itu loh,
Iya, enggak Aku maksudnya yang baik kan aja gitu loh. Kamu baik aja cuman ya. cuman maksud Itu gua kan dulu kan gue suka ke trigger sama dia gitu. Jadi nih ya, di saat gue single, nih orang nggak nongol nih iya. sama sekali. Pas gue udah ada hubungan, udah lagi makin deket, tiba-tiba Assalamualaikum Irwan, gimana kabarnya? Iya kan ya. Halo, gimana kabarnya? Baik. Gitu. Selamat ulang tahunnya ini. Nih apa sih gitu kan? Kemarin kemana aja lu gitu kan? Kenapa pas gue lagi edit, nah gue jadi kadang-kadang, nah itu paling gue suka ke trigger ke situ tuh dulu. Tapi kan dia udah bahagia. Jadi ya udah. Kayaknya kalau sekarang mah nggak ada yang bisa bikin ke trigger. Oh, nggak ada ya? Nggak ada kalau sekarang. Kalau dulu emang suka ke trigger kayak main ini tiba-tiba BBM ping zaman dulu tuh. Iya. Ping gini ya. Langsung kayak misal lagi chatan sama love. Wih, ada chat dari si dia nih. Fokus ke dia dulu gitu. Karena gitu gue suka ke trigger gitu loh. Aja ke distract gitu ya masa lalu ya. Iya, gue sih enggak sih. Kalau sekarang sih udah enggak ada sih. Kalau sekarang sih kayaknya nggak bakal ke distract sih. Oh gitu. Enggak. Gue ada sih sebenarnya ini beda tema sih sebenarnya yang cross server gue tuh kan itu kayaknya kalau dia pindah agama mau gue sih. Jadi aku mau melanjutkan hubungan kita dulu. Tapi kamu join ya gini. Ya cocok gitu. Makanya nih ya kalau misalnya gue lagi nongkrong sama Dava, Ari, Tian gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita lagi makan di suatu tempat atau nonton di kafe, ada crosshair cakep dah. Itu kita harus hati-hati tuh. Waduh, awasin Dapa ya. Dapa matanya Dapa. Ya karena Dapa tuh lebih mudah dapet yang crosshair daripada yang server. Cepet banget ya. Kayaknya bisa nih gue nih yang crosshair nih Wan. Masuk apa? Masuk. Jangan tahan. Pegangin. Ya nggak tahu ya maksudnya. Lu belum nyobain sih Wan. Oh gitu ya. Gue pernah nyobain yang crosshair. Lu pernah katanya. Tapi lu kan yang non muslim. Kalau gue kan kayak Ari gue mah crosshair tapi berat. Chinese. Cindo gitu kan. Pernah gue diajakin main, ayo main ke sini iya gitu. Tapi umurnya juga dari Ayo Dance dulu kan, gue kan pemain Ayo Dance dulu, Ayo Dance Mobile. Banyak lah ketemu Cindo, Palembang, Cindo, Mangga 2 gitu kan. Mangga 2 Cinci, gue kan manggilin Cinci. Dia di umurnya dia lebih tua dari gue. Cuma dia kata, gue suka dia maluan, lu dewasa banget sih mikirnya. Baik. Ayo deh, tapi join dia udah. Tapi gue bercanda. Join dah, ayo bisa kayak gue nih. Gak apa-apa Wan, gue mau deh hubungan. Sumpah dia Cici, gak apa-apa Wan, hubungan aja dulu gitu. Dia gimana nanti ya udah. Iya. Gue maksudnya berjalin hubungan aja dulu. Anak mikir ya kemana-mana ya bang. Gue kirain test drive dulu gue kira. Aku dulu masih sangat bocah, 18 tahun. Ya kan, tidak enggak ada Ci. Enggak siap. Dia ngincer berondong dia ternyata cincinya itu. Dia umur berapa ya pas itu ya? 20 kayak beda 2 tahun deh. Dekat berarti. Dekat. Ya kan kalau di posisi yang sekarang nih lu nih didatengin Cici jangan nolak Wan. Iya. Untuk menghidupi keuangan rumah tangga lu. Oh bener banget. Soalnya pas ya kata gue dulu kan ketemu sama Cici juga yang meet and greet Ayo Dance kan, gue berempat tuh sama gue Ari sama temen gue yang orang Pandeglang sama yang Cici ini. Gue masih kangen, masih seru pengen ngobrol sama kalian. Ayolah udah nginep di rumah gue aja di lantai 3. Iya digituin lantai 3. Gue benar mati besok gue kerja lagi. Kalau gak kerja ayo udah gue. Ada bau ya lumayan. Gila gue dinafkahin sama Cici cok. Mantap banget. Iya. Dibayarin. Kalau di posisi sekarang mah jangan nolak. Kalau di posisi sekarang mah, kalau dulu kan gue gengsi ya, laki-laki kan. Iya. Aduh gue dibayarin. Iya. Gak enak gengsi. Kalau sekarang mah aku siap Ci, bayarin aku kapanpun. Siap.
Aku udah tahu hidup. Aku sudah lelah mencari pekerjaan, misalnya bukan mencari pekerjaan juga, mencari nafkah. Nafkahin aku, Ci. Aduh. Nafkahin. Mau gue. Bener. Ini makin kemana-mana nih topiknya. malah jadi keuangan. Ya mungkin itulah ya di episode kali ini kita bahas friendzone tadi. Kalau ada pengalaman teman-teman yang pernah juga nih di friendzonein atau malah yang nge-friendzonein orang gitu. Coba itu mungkin boleh, apakah relate gitu kan sama cerita kita. Ya tapi yang kayaknya cerita gue nggak ada yang relate deh. Soalnya yang bangsat gue doang kalau nolak. Iya sih. Kalau gila kalau nolak Diva sih itu bangsat sih. Iya ini TRSS lah. Gini, dia beranggapan kalau dia tuh batu akik atau batu mutiara, padahal enggak, Dap. Batu kali lu tuh. Ih, lu kayak lagi ini deh, lu kayak lagi ke kali mau nyuci baju tiba-tiba mau mutiara. Terus lu bilang, "Apaan ini? Lu buang lagi." Ih, sempet lihat. Iya kan sempet lihat. Apa ini gitu. Karena nggak ngerti gitu. Karena nggak ngerti, kampret banget. Terus kan ujung-ujungnya ya. Ini kayaknya ada kata-kata yang tepat nih Wan buat cerita lu tadi yang gua bangsat itu. Karena sewalaupun satu angkatan kita sepakat dia coklat terbaik, tapi gue nyari strawberry. Oke, sekian dulu dari podcast dan sesi Dr. Love kali ini. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.